Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas bab koloid ya. Kimia kelas 11 semester 2. Saya masuk ke uji kompetensi 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Pasangan zat berikut yang membentuk koloid apabila dicampurkan adalah sirup. Sirup itu bukan koloid ya, Dek. Gula dan air jeruk ini merupakan larutan ya, bukan koloid. Sirup itu juga larutan ya. Ini itu adalah larutan. Pasir dan air itu adalah suspensi. Nah, maka yang dikatakan koloid itu adalah susu. Susu itu termasuk emulsi. Ya. Jenis koloid berupa emulsi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, dalam 5 tabung berisi zat cair PQRST. Saya akan buat tabung ke-1, tabung ke-2, tabung ke-3, 4, 5, dan 6. PQRST. 6, maaf ya, Dek. 5. Oke, guys, lanjut. Diketahui salah satunya merupakan koloid. Ya, jadi yang koloid itu hanya satu ya. Cairan dalam tabung P dan S tampak jernih. Ya, ini P dan S itu jernih. Ini juga jernih. Tetapi memiliki warna yang berbeda. Sementara itu cairan dalam tabung R dan T terlihat keruh. Ya, R dan T ini keruh. Ini keruh. Serta terdapat endapan pada dasar tabung reaksi yang berisi cairan T. Nah, tapi di dalam T itu ada endapan ya. Selanjutnya, adapun dalam tabung Q terbentuk 2 lapisan zat cair. Lapisan bawah tidak berwarna, sedangkan lapisan atas berwarna kuning jernih. Di sini ada kuning jernih. Kuning jernih. Nah, pertanyaannya, zat yang termasuk koloid dan larutan sejati. Larutan sejati itu ditandai adanya larutan yang berwarna jernih dan tidak ada endapan. Ya, oleh karena itu yang dikatakan larutan sejati itu bisa P dan S. Sedangkan koloid itu ditandai adanya cairan yang keruh. Dan tidak ada endapan. Nah, maka ini adalah koloid. Koloidnya itu adalah pada tabung R. Maka yang merupakan koloid kita cari yang depannya R. Ini ya. Sedangkan yang larutan sejati itu bisa P, bisa S. Jawabannya adalah R dan S. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Saya akan tambahkan ya, untuk T ini termasuk suspensi. Karena ciri-ciri suspensi itu adalah keruh dan ada endapan. Ya, Dek. Saya lanjut ke soal nomor 3. Pasangan data yang tepat antara jenis koloid dan penyusunnya. Aerosol padat. Saya akan buatkan di sini ya. Macam-macam koloid itu ada 8 ya, Dek. Gas, cair, padat. Di sini adalah fase terdispersi dan di sini adalah fase pendispersi. Gas dalam cair, gas dalam padat. Cair dalam gas, cair dalam padat. Dalam cair dulu aja. Dan cair dalam padat. Padat dalam gas, padat dalam cair, padat dalam padat. Ya, kalau depannya gas, maka namanya buih. Gas dalam cair disebut buih atau busa. Sedangkan gas dalam padat itu adalah buih padat atau busa padat.
Nah, kalau yang depannya cair, terdispersinya cair itu namanya emulsi. Cair dalam cair namanya emulsi, cair dalam padat namanya emulsi padat. Nah, kalau yang terdispersinya adalah padat itu namanya sol. Padat dalam cair itu sol, padat dalam padat itu adalah sol padat. Tetapi kalau fase pendispersinya gas itu adalah aerosol. Ya, cair dalam gas adalah aerosol, padat dalam gas itu adalah aerosol padat. Oke, ya. Kita kerjakan aerosol padat. Ini deh aerosol padat, padat dalam gas. Betul? Ya. Aerosol cair itu adalah cair dalam gas. Salah. Habisnya dia langsung jawabannya A ya. Sekarang kita belajar aja. Emulsi cair. Inilah emulsi cair, cair dalam cair. Salah ya. Sol padat. Sol padat itu ini deh. Padat dalam padat. No. Busa cair. Inilah busa cair. Gas dalam cair. Salah ya. Yang benar adalah poin A. Nomor 4. Di antara pasangan zat berikut yang merupakan koloid. Oke. Air laut itu bukan koloid. Asap dan air tepung. Debu, batu apung. Air laut tidak ya. Air gula ini larutan. Air tepung itu bukan ya, Dik. Ya, jawaban yang tepat adalah debu dan batu apung. Debu itu adalah padat dalam gas. Maka namanya adalah aerosol. Aerosol apa? Aerosol padat. Sedangkan batu apung itu adalah gas dalam padat. Gas yang terperangkap dalam padat, ya. Ya, namanya apa, Dek? Namanya adalah busa padat. Oke. Nomor 5, perbedaan yang benar antara dispersi halus itu namanya larutan sejati ya dengan koloid. Larutan sejati stabil, betul. Koloid tidak stabil, salah. Harusnya koloid stabil juga. Larutan sejati itu terlihat jernih, betul. Larutan koloid itu terlihat keruh, ya betul juga. Keruh tanpa endapan ya harusnya ya. Larutan sejati tidak dapat mengendap. Larutan koloid dapat mengendap. Ini memiliki efek Brown ya. Maka tidak bisa mengendap harusnya. Larutan sejati tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Betul. Larutan koloid, sedangkan koloid dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Tidak ya. Dapat disaring dengan kertas saring ultra harusnya. Kalau yang kertas saring biasa itu suspensi ya atau larutan kasar. Ya, salahnya di sini. Larutan sejati terlihat homogen, betul. Sedangkan koloid terlihat heterogen, salah. Yang terlihat heterogen itu adalah suspensi atau dispersi kasar, ya. Jawabannya adalah B. 6. Mayonnaise adalah bahan makanan yang berstruktur lembek dan berwarna putih agak kuning. Mayones sering digunakan untuk menambahkan cita rasa beragam makanan cepat saji seperti french fries, ayam goreng, burger, dan kebab. Mayones termasuk jenis koloid yang tersusun atas. Mayones itu termasuk emulsi ya, Dek. Nah, contohnya adalah mayonnaise. Ya, emulsi cair ya. Maka cair dalam cair. Harusnya itu. Mana D? Cair dalam cair? Ya, jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan koloid yang memiliki zat terdispersi berwujud gas. Terdispersi itu yang depan ya, maka yang berwujud gas. Gas dalam cair bisa atau gas dalam padat. Gas itu nggak ada ya. Gas dalam cair itu namanya adalah busa atau buih cair. Gas dalam padat namanya busa padat atau buih padat. Apa jawabannya? Yang terdispersinya gas D. Buih deterjen. Betul, itu adalah gas dalam cair. Asap rokok tidak, ini adalah padat dalam gas. Kerupuk D.
Iya betul, kerupuk itu adalah gas dalam padat. Karena di dalam kerupuk itu kan terdapat rongga-rongga gas ya sebenarnya. Ya, jawabannya adalah 3 dan 5. Susu itu cair dalam cair ya. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Cairan desinfektan yang disemprotkan petugas tersebut membentuk sistem koloid tipe. Pada penyemprotan desinfektan ini kan berupa cairan ya. Cairan yang disemprotkan ke gas ya. Maka cair dalam gas itu disebut aerosol ya. Jawabannya adalah D, aerosol cair. Kalau aerosol padat itu padat dalam gas ya, D. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Peristiwa berikut yang dapat membentuk koloid adalah mencampurkan serbuk gelatin kepada air hangat, mencampurkan soda kue, mencampurkan garam dapur, ini akan membentuk larutan. Mencampurkan susu ke dalam kopi, menambahkan gula ke dalam teh, ini juga larutan ya. Teh itu larutan. Mana ya, Dik, jawabannya? Kita akan cek lagi ya. Mencampurkan serbuk gelatin. Ya, gelatin ke dalam air hangat. Ini sebuah koloid ya. Lebih tepatnya itu adalah koloid liofil ini. Ini salah satu koloid liofil, yaitu koloid yang suka menarik medium pendispersinya ya. Kita masuk ke soal nomor 10. Minyak ikan diperoleh dari ekstrak lemak ikan seperti Oleum licorice. Bahan-bahan utama yang diperlukan untuk membuat minyak ikan adalah sebagai berikut ya. Secara sederhana, proses pembuatan minyak ikan dapat dilakukan dengan mencampurkan semua bahan tersebut. Berdasarkan proses pembuatannya, fase terdispersi dan medium pendispersi minyak ikan sama dengan minyak. Ini merupakan salah satu koloid jenis emulsi ya, Dek. Maka cair dalam cair. Ya, di sini kan ini fase terdispersinya, ada air itu pendispersinya, ya ini semuanya cair dalam cair. Ya, berarti kita akan mencari yang cair dalam cair. Mana jawabannya? Cair dalam cair yaitu santan. Ya, santan itu cair dalam cair. Kalau keju apa, Mbak? Keju itu cair dalam padat. Kalau tinta padat dalam cair. Kalau lem kanji itu apa? Padat dalam cair juga ya. Kalau styrofoam itu adalah gas dalam padat. Oke ya, kita bahas 10 soal untuk pilihan ganda room A. Silakan kalian cek-cek kembali ya dan diskusikan dengan teman kalian. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau sharing jawaban yang berbeda silahkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.